Jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai review untuk episode ke-11-nya itu sendiri. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah, episode ke-11 kali ini tuh sendiri tuh dibuka dengan dialog dari Cheat ya, yang memperjelas tujuannya untuk saat itu, menolong sang ratu yaitu Reina Oriana, lantas membuat Rose kembali lagi bersemangat dalam pemburuan tahta kerajaan. Namun ya mau bagaimana lagi gitu kan, rencana Cheat malah hancur berantakan setelah mengetahui kebenaran mengenai sang ratu itu sendiri yang sedang main serong kiri terhadap si Doem Kasuhatsu. So sebelumnya aku cuma mau bilang kalau sepengetahuanku ini episode 11 cukup banyak banget tuh improvisasi dari pihak studionya, seperti penggabungan cerita di web novel dan juga light novelnya. Contohnya adalah mengenai cerita dari Black Rose. Ya, di web novel, Cheat sempat membagikan sedikit kekuatannya kepada para penghuni tahanan untuk bisa Cheat kendalikan dalam proses pelariannya dari penjara. Dimana sebenarnya Cheat menggunakan kekuatan mana ungunya untuk membuat simbol mawar yang dikenal dengan Black Rose versi simbol kebebasan. Namun, Black Rose yang Epsilon bicarakan di sini adalah Black Rose versi legenda yang sudah ada sejak lama. Legenda mengenai hilangnya 10.000 prajurit Valgata dalam satu malam. Dan itulah kenapa Cheat mengira kalau Black Rose yang ia pikirkan dengan Epsilon pikirkan adalah dua hal yang berbeda. Ya, di sini Cheat lebih berpikir kalau Black Rose itu ya beneran mawar hitam gitu kan, yang Epsilon maksud gitu. So, selain mengenai Black Rose, Cheat juga harus mengubah rencananya ya untuk bisa membuat Rose ini tuh bangkit dengan membebaskan ibunya. Kepada rencana baru mengenai Rose yang bakalan bangkit akibat pengkhianatan ibu dan tunangannya. Tapi ya rencana itu harus kembali lagi diubah saat Cheat dalam wujud Shadow-nya mendapati Rose yang pingsan setelah melihat permainan ibunya yang udah lebih jago daripada si Mary itu sendiri. Oh ya, di sini Rose yang sudah putus asa awalnya ingin kabur ya bareng si Cheat gitu kan, kabur kemana aja gitu. Tapi ya di sini ya Cheat kabur lah gitu kan. Dan kalau kalian pikir apakah Rose sadar kalau Cheat itu adalah Shadow di akhir-akhir permainan pianonya? Aku pikir Rose masih belum tahu, walaupun ia sempat berpikir kalau Cheat dan Shadow memiliki sesuatu yang sangat mirip. Nah, balik lagi ke kediaman Mitsugoshi cabang Oriana, di mana di sini kita bisa lihat kalau Beta sudah sampai di Oriana, dan tentu saja kita bisa lihat telinga elfnya milik Victoria, yang mana pada adegan ini tuh menegaskan kalau Victoria itu termasuk ke dalam ras elf, dengan ciri khas telinga runcingnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Beta yang telah tiba di kerajaan Oriana, keadaan Zeta malah lebih jauh lagi nih. Dia berada di pusat penelitian sekte Diabolos yang dipegang sama si Mordred itu sendiri. Ya, walaupun ia gagal menemukan pemicu untuk membuka Black Rose, namun ia berhasil membuat markas tersebut itu ya takluklah di tangannya dan mendapatkan informasi dari fasilitas tersebut. So, balik lagi ke motel Mitsugoshi cabang Oriana, di mana di sini fan service dari Epsilon sayangnya tidak optimal ya. Ya, dari percakapannya si Epsilon mengenai ia yang tidak bisa menemukan kunci yang dia cari sebab Cheat telah memberikannya kepada si Rose itu sendiri. Lebih tepatnya sih hilang gitu kan, bukan diberi gitu kan. Epsilon merasa kalau sia-sia saja ia mencarinya selama ini, dimana kalau dari adaptasi light novelnya itu sendiri, Epsilon benar-benar mencari cincin tersebut di dalam istana Oriana, tapi ya tidak ketemu-ketemu gitu. So, singkat cerita, pesta pernikahannya Rose akan dimulai ya, dimana pada momen ini kita dibuat ngakak dengan aksinya si Doem yang kehilangan cincinnya. Dan juga mengenai jawaban daripada rambutnya si Rose yang kembali lagi memanjang. Ya, daripada menggunakan slime, pihak studio lebih memilih kalau Rose ini tuh menggunakan wig yang panjang gitu kan. Ya, itu masih bisa diterima sih, walaupun agak aneh aja gitu. Oh ya, ada detail menarik yang membuat aku sedikit bingung di sini, dimana saat Rose mengaktifkan rekaman dari cincin yang ia gunakan, anjay, teknologinya itu benar-benar kayak maju banget sih. Sekte ini tuh kayak cyberpunkan gitu kan. Tapi ya cukup keren sih. Nah, saat rekaman raja muncul, orang-orang mengenali King Oriana dengan nama Gerd, dimana nama Gerd sendiri itu hanya dipakai pada adaptasi anime dan gamenya saja. Sedangkan di light novelnya sendiri dan juga web novelnya, King Oriana dipanggil dengan nama Raphael Oriana. Nah, dari respon yang muncul pada episode ke-11 kali ini gitu kan, banyak banget nih para fans itu menganggap kalau sosok dari Mordred yang muncul pada episode ke-11 kali ini
terlihat sangat biasa aja, tidak mengintimidasi seperti apa yang ada pada manga dan juga light novelnya. Kalau di animenya itu kayak bapak-bapak kena tipes gitu kan. Apalagi dengan naga agung Ragnarok yang terlihat seperti mecha dragon daripada binatang sihir yang serem. Yang mana sebenarnya kalau di light novelnya itu Ragnarok itu wujudnya adalah kalilawar ya, bukan naga gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan. Oh ya, kalau diingat-ingat kemunculannya Ragnarok pada episode ke-11 kali ini tuh aku malah fokusnya ke Cid gitu kan, yang main organ tunggal di pernikahannya Rose Oriana itu sendiri. Ya jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai episode ke-11 kali ini, bagian mana yang kalian suka gitu kan? Apakah bagian Cid yang jalan di dinding ala-ala Spider-Man? Kalau ini sih emang kayaknya Cid itu fans banget nih sama Spider-Man gitu. Atau adegan Doem menunggangi kuda bersama dengan sang ratu Reina? Atau muka polosnya Rose saat melihat kepala Doem pisah? Atau malah Cid yang sedang bermain piano pakai boxer aja? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Ya, jadi udah nggak kerasa ya, udah episode 11, minggu depan episode 12 bakalan selesai musim kedua dari serial Shadow Garden, dan aku harap nanti fighting untuk Ragnarok versus si Cid ya ini kayak apa ya, Mecha Dragon versus ya Shadow gitu kan, akan epic ke depannya. Tapi ya kalau kita bercermin kepada season 1 untuk episode ke-20 nya itu sendiri ya fightingnya epic gitu kan, waktu Shadow lawan si Iris dan juga si Beatrix, dan kemungkinan ini bakalan epic juga dimana kita bisa lihat nanti bagaimana Shadow versus Ragnarok yang ya aku nggak tahu ya ini bakalan gimana, karena kalau di versi light novelnya atau penimbangannya juga ini kan Ragnarok itu powernya gede banget gitu kan, bisa menghancurkan satu kawasan dengan kemampuan sihirnya. Tapi kalau di sini kan kayak mecha gitulah kan, ada kabel-kabelnya tuh di lengannya gitu. Apakah nanti bakalan jadi pertarungan mecha versus sihir, atau mungkin bakalan jadi pertarungan yang cukup epic banget, atau mungkin saset-saset kalah gitu kan, dan Cid malah fokus ke Mordred itu sendiri. Dimana kalau kita lihat juga di sini itu si Beta dan juga si Epsilon belum muncul nih untuk menghadapi si Mordred itu sendiri. Hanya ada Rose yang akan berhadapan dengan Mordred langsung. Ya kalau Rose aja tuh kayaknya bakalan kalah lah. Rose kan cuma number gitu kan. Sedangkan Mordred itu ya walaupun dia agak-agak badut, tapi kan dia itu pemangku kursi ke-9 dari sekte Diabolus itu sendiri, yang pastinya punya yang namanya itu kemampuan dan juga power yang luar biasa hebatnya gitu. Tapi ya daripada berada-ada, kita tunggu aja nanti episode ke-12 nya yang bakalan rilis di minggu depan, dan bakalan seru banget dan bakalan jadi last episode. Dan semoga aja nanti di bagian post creditnya tuh ada pemberitahuan lah gitu kan, bahwa ini anime bakalan lanjut, karena kan light novelnya juga sedang lanjut gitu kan. Bukan sedang sih, sudah lumayan lah untuk adaptasiin season ketiganya, walaupun ya kita harus sabar-sabar nungguin bagaimana ceritanya bakalan berlangsung nantinya gitu kan. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan bagi kalian yang pengen nonton animenya Shadow Garden kali ini, kalian bisa nonton di aplikasi Vidno yang tautannya sendiri udah aku sertakan di kolom deskripsi video ini, jadi kalian bisa nonton lewat sana. So akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.